Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini bro di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada konten video kali ini aku mau menjelaskan beberapa segmen atau sharing lah, intinya sharing ya. Prospek jamur merang nanti di 2023. Apakah jamur merang ini bisa menjadi sebuah ide usaha atau usaha sampingan? Misalkan dari kawan-kawan semua yang misalkan punya kerjaan tapi pengen mendapatkan income sampingan atau penghasilan tambahan lah. Apakah jamur merang ini adalah menjadi salah satu sumber rezeki yang kedua atau passive income lah, intinya gitu ya. Jadi kita akan sharing di sini bagaimana prospek budidaya jamur merang ini untuk tahun yang akan datang gitu ya. Oke. Seperti yang kita tahu, sebelum memulai usaha kita harus melihat dulu aspek atau ketersediaan bahan atau yang bahan barang yang untuk kita olah, untuk kita produksi, dan pasarannya gimana ya. Oke. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah biasa tempat ya. Tempat ini sangat penting dalam budidaya jamur merang ini. Jadi kalau misalkan dari kawan-kawan yang hidupnya di kota, ya mungkin rumahnya itu sudah dempetan atau sudah ramai penduduk, itu kurang rekomendasi ya jamur merang ini ya. Ataupun kalau misalkan skala besar itu sangat tidak direkomendasikan bagi kawan-kawan misalkan yang mau budidaya di tempat perkotaan ya. Nah itu sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kalau kita budidaya di tempat perkotaan keramaian, itu sangat mengganggu lingkungan ya. Karena dalam proses pengolahan media atau media jamur merang, dalam kita proses mengolah, itu limbahnya itu sangat bau sekali ya. Terutama kalau misalkan di tempat saya ini menggunakan media tangkos sawit. Nah dalam limbah perendaman itu airnya itu sangat bau sekali ya. Nah oke, setelah kita misalkan kawan-kawan di tempatnya di yang agak jarang penduduk atau pemukiman, atau misalkan punya tempat lain untuk membuat kumbung atau tempat untuk budidaya jamur merangnya, itu bisa menjadi pilihan ya. Yang kedua adalah ketersediaan media ini ya. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau kalian mau budidaya jamur merang tapi nggak ada media, terus bagaimana untuk menanamnya gitu kan. Sedangkan jamur merang ini membutuhkan media ya. Beda dengan jamur tiram yang tumbuhnya itu kita panen langsung tuh ada backlognya ya. Sedangkan kalau jamur merang ini tumbuhnya pada media. Jadi bibit yang kita gunakan itu hanya atau menumbuhkan jamur saja. Tapi untuk intinya pembesaran itu pada medianya ya, atau media yang utama. Seperti misalkan di tempat saya ini adalah tangkos sawit ya. Jadi kalian perhatikan di sini aku mau menyebutkan beberapa media yang mungkin paling cocok untuk budidaya jamur merang ya. Yang pertama tangkos sawit atau sering dikenal dengan tangkos ya. Yang kedua itu jerami, atau misalkan dari teman-teman ya pasti banyak lah persawahan ya. Nah itu jerami. Yang ketiga yaitu limbah kapas ya. Ada juga yang eksperimen pakai klopo jagung, tapi itu kurang rekomendasi ya, karena kita lihat prospek yang bagus itu media yang bagus adalah 3 saja ini ya, yaitu tangkos sawit, jerami, dan limbah kapas. Ini insya Allah jamurnya bagus ya. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah media. Nah itu sangat penting sekali ya. Mungkin dua tahapan ini atau ketersediaan ini sudah terpenuhi, insya Allah kalian bisa menjalankan budidaya jamur merang ya. Oke, selanjutnya adalah ketenaga kerjaan ya, atau kita sendiri kita harus memiliki rasa ketelatenan. Kita harus memiliki rasa rajin lah intinya ya. Kalau kita memang belum tahu ilmunya, cara perawatannya, itu kita sangat bingung sekali ya. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu ilmunya, cara merawatnya bagaimana, insya Allah itu tidak terlalu ekstra. Seperti halnya yang harus diperhatikan dalam jamur merang itu adalah suhu, kelembapan, dan udara. Ini sangat penting ketiga hal ini. Karena ketiga hal ini bisa menjadi sebuah pemicu keberhasilan dalam budidaya jamur merang ya. Misalkan suhu yang terlalu panas itu bisa menyebabkan jamur yang tidak tumbuh, dan suhu yang terlalu dingin itu bisa juga berpengaruh pada jamur yang leles ya. Pokoknya suhu, kelembapan, dan udara itu 3 poin tersebut harus dipelajari dalam budidaya jamur merang ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu cara perawatannya, kita sudah mempersiapkan bahan tadi ya, atau persiapan tadi, selanjutnya kita lihat juga prospek pasarannya. Sebenarnya kita yang pertama itu harus kita lihat prospek pasarannya ya, kedepannya bagaimana gitu. Dari 2020 itu harganya itu masih 20.000 di sini ya. Sampai sekarang pun masih harga segitu ya. Dan itu mungkin naik sampai 21.000 dan mungkin turun ya kembali ke 20.000 lagi gitu. Nggak pernah sampai turun misalkan di bawah 20.000 itu hampir tidak pernah ya. Pernah cuma satu kali, cuman itu jarang banget ya.
Yang ada malah biasanya itu naik, tapi naiknya nggak banyak lah. Tapi tadi aku dapat telepon rekan lah dari Jawa itu, di sana itu harga jamur merang itu sekitar 30.000 ya di sana. Karena di tempat kami adalah di Lampung, jadi untuk pemasaran memang kebanyakan dikirim ke Jawa dan itu transportasinya juga memakan biaya ya, makanya di sini dipatok dengan harga 20.000. Nah mungkin selisihnya bisa untuk ya pengepulnya lah intinya gitu, karena di sini jamur-jamur di sini itu ditampung oleh pengepulnya kemudian dipasarkan biasanya ke Jawa ya kebanyakan. Nah itu ya. Jadi yang pertama itu kalau misalkan kalian mau buka usaha budidaya jamur merang, kalian juga harus melihat tadi prospek pasarnya gimana, kedepannya bagaimana ya, ketersediaan bahannya bagaimana gitu. Percuma kalian misalkan bisa menanam, bisa merawat, bisa menghasilkan jamur yang banyak, tetapi kalian tidak bisa memasarkannya, itu sangat repot sekali ya. Jadi yang paling penting adalah kita melihat dulu prospek pasarannya gimana di tempat kalian. Misalkan tempat kalian itu di Kalimantan, di Aceh, dan di Sulawesi, itu mungkin kalian lihat dulu pasarannya bagaimana di sana ya. Apakah bisa menjualnya atau tidak dan kalian harus bisa mematok harganya yang mungkin relatif sesuai lah dengan biaya produksi yang lumayan mahal juga ini budidaya jamur merang ini kan. Kita yang pertama adalah tempat yang harus kalian perhatikan, yang kedua adalah bahan-bahannya ya, seperti misalkan media, bibit. Kalau bibit kalian bisa order ke saya, bibit Merdeka yang biasanya saya pakai ya. Dan yang ketiga ini kita harus memiliki perawatan atau intinya ketelatenan lah. Yang keempat ini adalah pemasarannya, itu harus benar-benar kalian perhatikan. Yang tidak mungkin kalau misalkan mungkin jamur merang nanti bisa diekspor ke luar negeri itu ya, bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri. Apalagi sekarang ini kan banyak produk yang menggunakan jamur merang, seperti Royco menggunakan jamur merang itu ada ya, dan berbagai macam lainnya ya, pokoknya udah banyak lah. Dan juga permintaan jamur merang ini lumayan bagus juga ya dari dulu ya, nggak pernah namanya stop permintaan kecuali mungkin di hari raya ya, seperti Lebaran Haji, Lebaran Idul Fitri, dan mungkin tahun baru ya. Mungkin itu kendala bagi kita yang mungkin membudidayakan jamur merang ya. Jadi kesimpulannya itu, jamur merang ini bisa menjadi sebuah usaha sampingan lah. Tapi kalau misalkan kalian punya ketelatenan yang baik, kalian bisa mengembangkan dari 1 kumbung, 2 kumbung, ke 3 kumbung, dan semakin banyak insya Allah semakin bagus ya, itu insya Allah semakin banyak juga hasilnya gitu. Nah, oh ya, buat kalian yang mau pesen bibit, di sini aku juga menyediakan pemesanan bibit. Silakan hubungi nomornya di sini ya, nomor WA saya. Bibit yang saya pakai adalah jenis merang semi ya, yang mungkin tergolong perawatannya nggak terlalu sulit lah. Nah oke, mungkin itu aja video sharing kali ini, sedikit ngomongin masalah ide usaha ke depan lah. Oke, terima kasih buat misalkan dari kawan-kawan semua yang baru berkunjung ke channel ini. Buat kalian mungkin yang mau belajar budidaya jamur merang ini, kalian bisa subscribe channel Rally Jamur Jaya Makmur. Untuk proses belajar budidaya jamur merang, kalian bisa lihat channel saya dari tahapan 0 sampai dengan panen, sudah saya sharing ke kalian semua. Jadi kalian nggak perlu bingung bagaimana awalnya, cara pengolahannya ya. Di sini aku sudah pernah sharing semuanya di deskripsi video ini. Silahkan kalian cek sendiri videonya satu persatu, kalian pahami caranya. Insya Allah video yang saya sharing semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua gitu. Oke, di sini saya Rally Jamur, sampai berjumpa di next konten atau next video, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.